Kembali lagi bersama saya di channel Ridho Sejarah. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara. Sebelum kita membahas tentang kehidupan Kerajaan Tarumanegara, sedikit pendahuluan mengenai asal-usul penamaan kerajaan ini. Tarumanegara berasal dari dua kata, yaitu Tarum dan Negara. Tarum merupakan nama sungai di Jawa Barat, yakni Sungai Citarum. Sementara Negara berarti sebuah kerajaan. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara dibuktikan dari penemuan kompleks percandian Batu Jaya dan Cibuaya di muara Sungai Citarum. Kerajaan Tarumanegara adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi, tepatnya di Pulau Jawa bagian barat. Letak Kerajaan Tarumanegara dapat diketahui setelah ditemukannya beberapa peninggalan sejarah berupa prasasti. Bukti sejarah berupa prasasti ini merupakan sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara yang amat penting untuk menguak sejarah dan kebenaran mengenai berdirinya kerajaan bercorak Hindu Siwa ini. Yang pertama mengenai kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara. Salah satu sumber sejarah yang mengungkap bagaimana kehidupan politik di Kerajaan Tarumanegara adalah naskah Wangsakerta. Di dalam naskah ini memuat nama raja-raja Tarumanegara yang jumlahnya dari berdiri hingga runtuh mencapai 12 raja. Memang belum ada bukti yang menyebutkan siapa pendiri Kerajaan Tarumanegara. Namun pada naskah Wangsakerta disebutkan bahwa raja pertama Tarumanegara bernama Jaya Singawarman. Namun banyak para pakar meragukan isi naskah tersebut. Menurut naskah Wangsakerta, Kerajaan Tarumanegara didirikan pada tahun 258 Masehi oleh Jaya Singawarman. Raja pertama ini kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Dharmayawarman. Ia memerintah dari tahun 382 hingga 395 Masehi. Makam Jaya Singawarman dipusarkan di tepi kali Gomati, sementara Dharmayawarman di tepi kali Candrabaga. Kemudian raja ketiga sekaligus raja terkenal Kerajaan Tarumanegara bernama Purnawarman. Berdasarkan isi prasasti Tugu, pada masa pemerintahan Raja Purnawarman sering terjadi bencana alam berupa banjir. Maka dari itu, beliau memerintahkan untuk menggali sungai Candrabaga dan Gomati sepanjang 12 km atau sekitar 6.112 tumbak. Penggalian kedua sungai ini dilakukan setelah 22 tahun masa pemerintahan Purnawarman. Selain menghindari banjir, tujuan penggalian dua sungai itu yaitu untuk mengatasi kekeringan saat musim kemarau. Selain ketiga raja di Kerajaan Tarumanegara di atas, berikut ini adalah daftar silsilah Raja Tarumanegara versi naskah Wangsakerta. Jika dilihat dari silsilah Kerajaan Tarumanegara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan pada Kerajaan Tarumanegara masih bersifat turun-temurun, seperti halnya Kerajaan Kutai dan Kerajaan Hindu-Buddha lainnya di Indonesia. Kemudian selanjutnya mengenai kehidupan ekonomi di Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Tarumanegara mengandalkan pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dari isi prasasti Tugu mengenai penggalian Sungai Candrabaga dan Gomati. Penggalian kedua sungai ini merupakan bukti bahwasanya selain untuk menghindari banjir, tujuannya adalah digunakan untuk kegiatan irigasi-irigasi pertanian. Maka dapat kita analisis bahwa kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara mengandalkan pertanian. Gambaran bagaimana kehidupan ekonomi di Kerajaan Tarumanegara dapat juga diketahui dari catatan Fahien, yaitu pedagang Tiongkok. Dalam catatannya disebutkan bahwa masyarakat di Kerajaan Tarumanegara memiliki mata pencarian sebagai petani, peternak, pemburu binatang, dan pedagang. Beberapa komoditas perdagangan di kerajaan ini seperti perak, kulit penyu, dan cula badak. Kemudian selanjutnya mengenai kehidupan sosial budaya Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu yang beraliran Wisnu. Masuknya pengaruh India di dalam kehidupan masyarakat Tarumanegara tentu merubah kehidupan sosial yang kemudian mengenal kebudayaan Hindu. Kehidupan sosial di Kerajaan Tarumanegara ini setelah mendapat pengaruh kebudayaan Hindu, kemudian mulai mengenal sistem kasta, sama halnya dengan kerajaan di Kutai.
Beberapa contoh pengaruhnya seperti mengenal bahasa, sastra, sistem dewa-dewi, upacara keagamaan, serta mitologi. Bukti kehidupan sosial kerajaan Tarumanegara telah terpengaruh oleh kebudayaan India, yaitu dapat dilihat dari prasasti kebun kopi yang memuat 2 kaki gajah Airwata, yang dimana dalam mitologi Hindu, gajah ini merupakan tunggangan Batara Indra. Kemudian masuknya pengaruh dari India ini juga menyebabkan perkembangan kebudayaan. Sebagai contoh, di bidang sastra, masyarakat mulai mengenal syair. Hal ini dibuktikan dari beberapa prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara berbentuk syair. Selain di bidang sastra, kebudayaan pahat juga berkembang. Dibuktikan dengan kesamaan penemuan arca di Cibuaya dan di Semenanjung Melayu dan Siam. Arca yang ditemukan di Cibuaya yaitu sebuah arca Wisnu. Kemudian selanjutnya kehidupan agama kerajaan Tarumanegara. Seperti yang sudah disinggung dalam awal video, kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu bercorak Wisnu. Artinya, mayoritas masyarakat di kerajaan Tarumanegara beragama Hindu. Namun ada juga yang beragama Buddha dan kepercayaan animisme. Dasar dari pendapat tersebut yaitu berita dari Fahien dalam bukunya berjudul Fakauci. Dijelaskan bahwa pada tahun 414 Masehi, di Yepoti atau Jawa Dwipa, ia menjumpai sedikit masyarakat yang beragama Buddha. Kebanyakan masyarakat beragama Hindu dan agama animisme. Salah satu sumber sejarah ini berasal dari luar negeri, yaitu berasal dari Tiongkok atau Cina. Dan yang terakhir mengenai masa kemunduran kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini mundur ketika di bawah pimpinan rajanya yang terakhir, yaitu Tarusbawa. Pada masa Raja Tarusbawa, wilayah kerajaan Tarumanegara dipecah menjadi 2, menjadi wilayah kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh, dengan Citarum sebagai batasnya. Kerajaan Tarumanegara pun mengalami kekosongan kepemimpinan atau vacuum of power, karena Raja Tarusbawa sendiri lebih memilih mengembangkan kerajaan Sunda daripada kerajaan Tarumanegara. Selain itu ada gempuran dari beberapa kerajaan lain yang sangat berpengaruh pada keruntuhan kerajaan ini. Misalnya pada tahun 669, kerajaan Tarumanegara runtuh dan ditaklukkan oleh Dapunta Hyang Sailendra, yaitu Raja Sriwijaya, dengan tujuan memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai kerajaan Tarumanegara. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam video selanjutnya.